kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu hari ini, Bu, ya, 22 Desember 2022. Ya, ada tema kita yang utama adalah perempuan berjaya. Iya, Indonesia Jaya. Perempuan berdaya Indonesia Jaya. Baik, saudara pendengar, kami ingatkan di awal kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang nih seputar angka mengangka ya. Iya, harapan tahun depan ya. APBN 2023 ya, katanya Bu Rohmiati, optimis dan tetap waspada. Iya. Ya, sebelumnya kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Kepala KPPN mengetahui seperti apa sih wajah APBN 2023 kita. Baik, terima kasih Bu Nelly. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pendengar Radio Tuntung Panang FM. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali kita di sini di acara Tala Menyapa bersama kami KPPN Pelehari. Pada kesempatan yang baik ini kami dari KPPN Pelehari ingin menyampaikan terkait dengan APBN 2023 yaitu optimis dan tetap waspada. Baik Bu Nelly dan para pendengar semua, seperti kita ketahui bersama ya bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun keempat ya pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia, di mana selama 3 tahun terakhir ini Indonesia dan seluruh dunia berhadapan dengan tantangan khususnya pandemi COVID-19 yang sangat dampaknya sangat luar biasa. Sangat memukul memukul di segala aspek. Memukul ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Namun selama 3 tahun ini Indonesia berhasil melewati itu semua, menghadapi seluruh tantangan, baik itu pandemi COVID maupun ada tantangan lain nih selain pandemi COVID, yaitu dampak global dari kondisi politik ya global. Itu juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan kita juga tanah laut, Bu, terkhusus juga kemarin kita juga sudah menghadapi bencana alam besar banjir besar di awal tahun 2021 kemarin ya. Nah, dampaknya juga sampai saat ini nih pemulihannya masih belum ya. Selama 3 tahun terakhir ini Indonesia tadi sudah saya sampaikan ya berhasil melewati dengan baik tantangan itu. Ini ditunjukkan dari prestasi yang berhasil dicapai. Pertama mungkin terkait dengan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan juga inflasi berhasil ditekan. Nah, dari capaian-capaian kita di tahun-tahun lalu, kita tentunya merasa optimis ya bahwa kedepannya itu akan lebih baik ya, sehingga APBN di 2023 ini dirancang tetap optimis. Namun demikian kita juga harus tetap waspada. Jadi APBN kita juga selain dirancang optimis, tapi juga harus tetap waspada dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian secara global. Nah, pesan Presiden bahwa kita harus tetap menyadari bahwa ekonomi di dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Seperti itu. Betul. Mungkin selanjutnya akan saya sampaikan bahwa di tahun 2023 ini kita melihat dulu grafik ke 2022 dengan 2023, Bu. Tadi kan Ibu sampaikan kita mengevaluasi bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penanganan ya khususnya dampak pandemi COVID ya kita sangat baik ya dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ya. Nah, mungkin salah satu indikator dari perbaikan tersebut, mungkin kita melihat ke grafik 2022 dengan 2023. Ini fluktuasinya seberapa besar? Maksudnya alokasi dananya ya? Kenaikan atau mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa pada tahun 2023
Ini jumlah pendapatan dialokasikan atau ditargetkan sebesar 2.463 triliun dan belanja negara ditargetkan sebesar 3.061 triliun. Dalam hal ini maka nanti akan terdapat pembiayaan anggaran sebesar 598,2 triliun. Ini defisit ya, bukan pembiayaan. Defisitnya 593,2 triliun atau 2,84% terhadap PDB. Nah, angka defisit ini semakin menurun dari tahun ke tahun ya. Paling tinggi angka defisit kita itu terjadi di tahun 2020 dan makin kesini makin tahun ke tahun makin menurun. Ini menunjukkan bahwa APBN kita berhasil mengatasi COVID, melindungi masyarakat sekaligus melindungi perekonomian serta APBN kita yang semakin tumbuh dengan sehat. Iya, artinya ditandai dengan satu indikator ya Bu, menurunnya angka defisit ya, angka defisit ya. Selain ada faktor-faktor yang lain ya. Kita berharap juga mudah-mudahan pendapatan kita terus meningkat dengan berkembangnya ekonomi masyarakat, bangun dan bangkit kembali begitu ya. Yang kemarin sepertinya ekonomi kita sempoyongan sekali ya, sekarang sudah mulai bangkit dan mudah-mudahan di tahun 2023 2024 ya sudah tegak kembali sehingga kita dapat memulihkan anggaran pendapatan kita. Melihat dari perkembangan APBN kita di tahun 2023 2022 2023 ini, sektor mana Bu yang lebih dominan? Kalau untuk alokasi belanjanya itu tentunya untuk sektor pendidikan itu menempati porsi yang paling besar ya, seperti biasanya 20% ya. 20% ada ketentuan ya di dalam undang-undang. 20% karena itu memang untuk menyiapkan SDM kita ya. SDM di Indonesia ini bisa menjadi semakin bagus ya. Seperti itu. Berkaitan dengan dampak dari COVID itu sendiri, khususnya kepada peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini kalau dilihat dari keseluruhan Ibu, kira-kira kenaikan dari 2022 ke 2023 ini seberapa besar gitu, seberapa persen besarnya? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator ya dari keberhasilan APBN ini adalah bahwa tren pemulihan positif itu cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5% selama 5 triwulan berturut-turut. Pada triwulan ketiga mencapai 5,72% year on year, dan inflasi juga relatif moderat ya dibandingkan dengan negara lain. Nah, inflasi kita pada level 5,71 pada bulan Oktober ini. Kalau kita bandingkan pada dari bulan September itu ada penurunan. Nah, tadi pertumbuhan ekonomi ini ya positif ya, pertumbuhan positif yang dan ekonominya ya. Yang diarahkan kepada peningkatan ekonomi ya. Tumbuh 5%. Artinya peningkatannya cukup membanggakan ya, cukup membahagiakan. Iya, ini kabar baik begitu ya, kabar baik ya buat masyarakat kita begitu, sehingga yang pelaku-pelaku usaha nih punya optimis dan semangat gitu Bu. Betul Bu. Iya. Selain itu juga dari sisi neraca perdagangan kita juga bisa melihat bahwa neraca perdagangan kita juga surplus selama 30 bulan berturut-turut. Seperti itu menunjukkan bahwa ekonomi kita memang positif ya, tumbuh positif dari tahun ke tahun. Oke, baik. Saya ke Pak Nanang ya Pak? Siap. Iya, oke Pak Nanang, Kepala Subbagian Umum. Ini dievaluasi ya di tahun 2022 ini Pak,
apakah anggaran APBN kita secara keseluruhan tercapai berapa persen, kemudian yang tidak tercapai di sektor-sektor mana? Baik, untuk APBN 2022 ini alhamdulillah pencapaiannya lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan semua sektor sebetulnya secara keseluruhan sudah tercapai semua ya untuk dari target yang ditentukan ya, secara merata begitu. Jadi kalau di 2023 ini memang pemerintah mengharapkan untuk tetap waspada, walaupun kita harus optimis untuk pelaksanaannya dan tetap waspada karena memang kita di kondisi perekonomian yang sekarang ini kan ada kebijakan dari Zero COVID Policy di RRT itu kan berpengaruh terhadap perekonomian global. Tapi dalam pelaksanaannya kita tetap harus waspada dan optimis karena banyak faktor-faktor yang bisa membantu perekonomian kita. Salah satunya terkait faktor internal, pertumbuhan jangka pendek kita itu dari data BPS itu menunjukkan bahwa dari semua sisi konsumsi maupun produksi bahwa prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia masih kuat. Dilihat dari indeks penjualan retail yang masih cukup kuat menopang pemulihan ekonomi yang 4% pemulihan ya sampai Oktober kemarin. Sementara kalau dari sisi keyakinan konsumen itu juga meningkat 120, jadi naik 3 poin dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi belanja masyarakat kita lihat spendingnya indeksnya juga terjaga di angka 126,6. Nah ini menunjukkan bahwa dalam 14 bulan berturut-turut kita ini kemajuan perekonomianya sudah cukup, sudah cukup memadai ya, memadai. Kalau kita melihat dengan anggaran yang dikucurkan ke masyarakat melalui anggaran desa ya Pak ya, anggaran desa. Nah kelihatannya ini cukup tinggi kenaikannya. Nah ini kira-kira di sektor mana nih Pak? Untuk anggaran dana desa memang kita lihat ada kenaikan ya. Di tahun 2022 ke 2023 ini ada kenaikan. Kenaikannya lumayan untuk khususnya untuk semua dana transfer itu ada kenaikan secara keseluruhan, dan untuk wilayah di Tanah Laut sendiri ini ada kenaikan untuk dana desa sebesar 4,71%. Ini yang cukup menggembirakan itu. Iya, ini berarti kan dari sisi penggunaan dana desa yang ada sudah maksimal, kemudian diberikan reward untuk kenaikan sehingga berarti pembangunan atau pemerataan desa di Tanah Laut bagus gitu. Iya, sudah mulai bagus ya Pak. Tidak seperti kemarin kan lebih banyak diarahkan kepada pembangunan fisik ya. Kemudian juga lebih banyak dana-dana yang kalau istilahnya itu sisa anggaran gitu ya yang terkembalikan gitu. Ini kalau tahun 2022 nih sudah dievaluasi belum nih Pak? Nanti yang terkembalikan ada berapa persen dari? Sementara masih dalam perhitungan tuh. Cuman mungkin yang dapat kita infokan bahwa dalam rangka penyaluran dana transfer ke daerah atau TKDD ini tahun 2023 nanti semua penyalurannya melalui KPPN setempat Bu. Jadi seperti tahun 2022 kemarin kita hanya menyalurkan DAK fisik, non fisik sama dana desa. Mulai tahun 2023 nanti kita akan menyalurkan dana perimbangan baik dana bagi hasil, DAU, DAK fisik dan dana desa. Jadi hampir semua dana transfer akan kita salurkan ke KPPN melalui KPPN setempat daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPPN di daerah akan lebih ditingkatkan sehingga koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi lebih kuat. Hal ini mungkin karena hasil dari kinerja KPPN selama ini untuk menyalurkan lebih cepat dan lebih baik sinergi dengan pemerintah daerah sehingga sekarang ditambah kerjaan. Maksudnya diberi amanah baru untuk
biar pemerataan semakin lebih cepat Bu untuk penyaluran DAU, DAFSIK dan dana desa. Kalau dulu DAU dan DAK langsung ke Jakarta Bu, iya, dari KPPN Jakarta 2 sekarang langsung di KPPN setempat. Tujuannya biar lebih cepat penyalurannya dan lebih akurat lagi. Apakah ini yang penambahan sekian persen, kenaikan sekian persen dari APBN kita ini dipengaruhi oleh penambahan DAK dan DAU itu Pak? Bukan, beda. Iya. Jadi kalau secara kumulatif memang ada penurunan ya dana transfer yang akan digulirkan ke pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Cuman ini kan baru data ancang-ancang ya untuk dana bagi hasil ini biasanya setiap di tahun berjalan itu akan naik gitu. Akan ada perubahan gitu. Mungkin perhitungan prediksinya masih belum akurat. Tapi untuk secara detailnya yang akan naik adalah DAU itu 3,60%. Untuk kenaikannya sama dana desa 4,71%. Iya. Yang secara keseluruhan nanti dana transfer yang akan dibagikan atau disalurkan ke Kabupaten Tanah Laut adalah 1,53 triliun. Luar biasa. Ya, kita berharap dengan adanya dana APBN yang meningkat ini tentu akan lebih memberikan dampak positif ya kepada masyarakat kita ya, khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan ya. Kemudian juga pembangunan sarana prasarana dampak Covid ya 19 dan juga dampak dari bencana yang kita rasakan kemarin ya, mudah-mudahan. Nah, lalu Ibu Rohmiati tadi dikatakan ya optimis. Nah, dengan melihat besarannya ini ya, seberapa besar rasa optimis yang harus kita miliki nih untuk pengelolaan dana ini? Karena di samping optimis jadi ada kewaspadaan juga nih berimbangnya. Iya, dalam pemulihan ekonomi ya, ya. Iya. Betul. Kita optimis. Kenapa kita harus optimis? Karena kan memang kita melihat rekod di belakangnya bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian dan juga menekan inflasi dan seperti itu. Makanya di tahun 2023 ini APBN dirancang secara optimis. Ini ditunjukkan juga dari besarnya pendapatan negara yang dianggarkan sebesar 2.463 triliun itu bisa menunjukkan bahwa ini memang kita optimis bisa mencapai pendapatan sebesar itu gitu. Pendapatan negara ini ada pendapatan pajak dan juga PNBP. Untuk perpajakan dianggarkan sebesar 2.021,2 triliun dan untuk pendapatan PNBP itu adalah 441,4 triliun. Luar biasa ya. Iya. Kalau kita melihat penagihan pajak ya, di masyarakat kita sepertinya kayaknya dari kecil-kecil gitu ya. Nah, ternyata setelah dikumpulkan banyak sekali. Iya, tapi mungkin karena kita yang tidak kena pajak besar ya Bu ya. Iya. Pajak ini kan juga banyak jenisnya ya Bu. Iya, makanya itu iya. Kita tidak kena di pajak yang berjenis besar gitu ya. Yang taunya pajak-pajak kecil-kecil aja. Iya, ternyata seperti itu. Artinya kita semua harus memasang semangat optimis ya untuk menghadapi tahun 2023 dengan kenaikan APBN kita yang cukup membahagiakan ya. Kemudian juga sektor-sektor yang lebih ditekankan adalah kepada pemulihan dampak Covid dan juga dampak bencana alam serta juga kepada perlindungan sosial ya Bu, perlindungan sosial yang lebih ditekankan kalau saya lihat di sini alokasi APBN kita. Nah, mungkin sih bisa saya tambahkan juga optimisme ini juga bisa kita lihat dari asumsi-asumsi ya dalam penyusunan APBN di mana kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,3%. Kemudian inflasi ini 3,6 dan juga tingkat suku bunga itu 7,9% dan seterusnya ada beberapa asumsi ya di sini ya. Seperti itu. Iya, termasuk juga kita juga telah meningkatkan UMR ya. Nah, ini juga salah satu indikator ya bahwa pendapatan negara kita juga sudah meningkat. Oke. Mungkin secara umum saya ingin bertanya nih Bu ya, mohon maaf kalau salah nih. Untuk kebijakan fiskal yang tahun 2023 ini fokusnya kemana nih? 2023 ini fokusnya kemana gitu untuk tahun 2023 ini?
Fokus APBN. Hal-halnya mungkin. Oh ya, sebentar ya. Mungkin penguatan kualitas SDM mungkin. Iya, untuk tahun 2023 ini fokus kita adalah untuk penguatan SDM. Ini seperti itu. Kemudian juga apa ya? Mungkin Pak Nan bisa menambahkan. Oke, baik. Memang kita masih di tahun 2023 ini kita dalam pelaksanaan APBN kita masih menekankan terkait pemulihan dampak COVID ya. Seperti tadi yang disampaikan itu kita masih alokasi terbesar di yang pertama di pendidikan karena penguatan SDM. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan untuk pemulihan COVID ini karena memang COVID kita sudah dianggap sudah hampir selesai. Meskipun sudah hampir selesai, tapi tetap harus diwaspadai. Iya, katanya juga ada varian-varian baru nanti yang muncul ya. Sehingga kan pemerintah tetap mengalokasikan untuk penanganan hal itu. Sekarang kan vaksin yang booster 2 sudah mulai akan digalakkan sehingga pemerintah mengalokasikan untuk itu. Sehingga masyarakat yang belum vaksin juga diharapkan untuk segera melakukan vaksin agar dampak dari COVID ini tidak terlalu panjang. Bagaimana dengan infrastruktur, Bu? Infrastruktur menduduki urutan yang ketiga, Pak. Jadi setelah kesehatan tadi, kemudian ke infrastruktur karena dengan infrastruktur yang kuat nanti perekonomian juga akan berjalan lebih baik. Betul sekali. Ya, secara umum mungkin ini ya diarahkan APBN ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional seperti itu dan juga menjaga keberlangsungan keuangan negara di tengah kondisi ketidakpastian. Iya, betul. Ya, jadi artinya lebih diarahkan kepada peningkatan ekonomi kerakyatan. Ya. Oke, baik kita ke suara pendengar, Bu. Ada pendengar kita yang live streaming. Mohon maaf, Ulun bertanya sebagai orang awam nih, Pak, Bu. Nah, apa peran KPPN ini di tanah laut? Ya, apakah bisa membantu memberikan masukan untuk pusat dalam penambahan anggaran atau mendukung kegiatan-kegiatan warga tanah laut dalam hal-hal yang sangat diperlukan daerah, khususnya tanah laut? Terima kasih, mohon maaf ya, Saudara Udin di Plehari. Nah, mungkin sekilas mungkin saya ingin menyampaikan tugas KPPN. Ya. Tugas KPPN itu adalah yang utamanya adalah menyalurkan dana yang dibiayai oleh APBN, baik itu dana yang disalurkan di kementerian maupun ke Pemda. Kalau Pemda tadi sudah sekilas disinggung oleh Pak Nana ya. Pemda itu dalam bentuk penyaluran dana perimbangan dan juga dana dana desa seperti itu. Nah, ini memang secara tidak langsung kita tidak tadi yang ditanyakan, Bu, memberikan masukan kepada pusat agar anggaran kita bisa dinaikkan gitu. Ya, ini memang kita tidak secara langsung seperti itu ya, karena kan memang sesuai tusi kita menyalurkan mungkin dari evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran ini, kita memberikan masukan ke pusat itu terkait dengan bagaimana sih kinerja pelaksanaan di daerah itu seperti apa. Jadi tidak spesifik khusus kita menyampaikan untuk alokasi anggarannya di daerah harus bisa ditingkatkan atau tidak, itu bukan mungkin di luar wilayah kami seperti itu. Artinya memberikan masukan-masukan ya Bu, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran ya, sehingga ini juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan pertimbangan oleh pusat untuk menetapkan atau untuk memberikan apakah tambahan alokasi dana yang di sektor mana begitu ya. Nah, seperti itu perannya. Nah, kemudian yang ketiga tadi Bu, masih Pak Udin di Plehari, apakah dapat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan warga tanah laut dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
Ya tentunya secara langsung mungkin seperti bantuan seperti. Nah, dari dana-dana yang kita salurkan di KPPN itu kan ada dana desa, itu ada yang untuk reguler, dana desa reguler dan juga ada bantuan langsung tunai. Nah ini tentunya secara tidak langsung juga bisa membantu membantu masyarakat terkait apa yang dibutuhkan masyarakat secara tidak langsung bisa kita bantu dengan cara kita mensukseskan ataupun membantu dalam kelancaran penyaluran dana-dana yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contohnya adalah dana desa tersebut seperti itu. Oke. Kalau misalnya yang dimaksudkan Pak Udin memberi bantuan secara langsung mungkin tidak ya Bu ya. Tetapi anggaran alokasi dananya memang di APBN disalurkan disalurkan melalui KPPN ya. KPPN sendiri berupaya untuk membantu dan mendukung di bidang fasilitasi percepatan kita koordinasi dengan Pemda agar jembatannya dana yang disalurkan itu bisa segera terrealisasi, bisa lancar lah istilahnya disalurkan. Jadi memilah skala prioritas dana-dana yang disalurkan begitu ya, sehingga dapat secepatnya dirasakan oleh masyarakat. Nah, seperti itu ya. Mungkin Pak Udin warawiri di kantor KPPN, kantor apaan gitu ya. Iya, makanya. Iya, itu sebenarnya Pak Udin di KPPN itu berbicaranya atau bergelutnya dengan angka-angka tuh. Ada RP-RP-nya juga tuh di depan. Iya. Dan berhubungan dengan pusat. Berhubungan dengan pusat tapi sebagian kadang mau ditarik ke pusat. Iya. Iya, biar agak santai. Ya, itu ya Pak Udin. Mudah-mudahan lebih jelas apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala KPPN ya, dan yang sudah kita perbincangkan bersama. Baik, kemudian Ibu sejauh apa nih Bu dalam pengelolaan dana APBN ya, khususnya di 2023 yang sudah mencapai angka di 3 triliun tadi ya. Untuk Kabupaten Tanah Laut, ini tantangannya nih Bu, sejauh apa nih tantangan yang harus kita hadapi dari sekarang nih? Kita harus ancang-ancang nih, kalau sudah tahu nih ada gambaran tantangannya seperti ini ya. Jadi kawan-kawan yang Bapak Ibu yang menggunakan dana-dana yang digulirkan melalui APBN, khususnya saluran di KPPN nih, udah bisa siap-siap ancang-ancang nih ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya betul Bu. Terkait dengan tantangan yang ada, tentunya kalau sudah di lapangan itu banyak kendala ya. Salah satu contohnya saja misalnya pelaksanaan APBN terkait dengan salah satu satker kami yang menyalurkan bantuan ternak seperti itu. Nah, itu kan ada kendala di lapangan pastinya tentunya dengan adanya wabah penyakit. Nah, ini tentunya untuk kedepannya tantangan seperti ini harus bisa diatasi dengan misalnya koordinasi dengan eselon 1-nya untuk lebih cepat misalnya menyampaikan petunjuk teknisnya seperti apa. Kemudian selanjutnya juga tantangannya terkait dengan pengadaannya proses pengadaan di lapangan itu biasanya ada kendala-kendala. Nah, untuk hal-hal seperti ini maka si pelaksana anggaran atau pengelola APBN ini harus misalnya lebih awal ya dalam merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu harus misalnya kalau untuk pengadaan itu harus di akhir tahun ini sudah bisa sudah bisa dimulai, jadi lebih cepat memulai khususnya pada administrasi seperti itu harus sudah lebih awal menyiapkan sehingga pada ketika
jadwalnya sampai begitu ya, kita udah siap dengan berkas nih, gitu ya. Jangan sampai nanti nunggu jadwalnya kita harus masih menyiapkan berkas yang atau menyiapkan perlengkapan-perlengkapan lainnya begitu, sehingga jadwal itu akan tertunda ya, pelaksanaannya juga akan buru-buru nanti pada deadline waktu yang ditentukan gitu ya. Inilah salah satu waspada tadi Bu ya. Nah, iya. Ini tantangan juga ya, tantangan ke depan. Kita berharap juga bukan berarti dengan meningkatnya anggaran ya, khususnya di APBN 2023 akan lebih banyak resiko ya. Ini kita lihat ya Bu, di 2022 ya, ada beberapa masih dalam proses pelaksanaan yang masih menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan ya, sehingga lalu ke depan dengan ini apa nih Bu, upaya-upaya dari KPPN sendiri hingga kita dapat meminimalisir adanya dicolok ya. Iya. APBN ini kan ini amanah ya Bu. Kalau saya bisa bilang itu adalah amanah dari adanya. Jadi kalau menurut saya pribadi mungkin tadi tantangannya ada banyak penyimpangan ya. Nah untuk itu kalau tentunya dari pengelola APBN sendiri itu harus punya integritas ya, integritas yang tinggi dan bisa memegang amanah yang sudah diberikan kepadanya untuk mengelola APBN. Jadi selain integritas tadi juga tentunya profesionalisme. Nah, kualitas SDM ya Bu ya. Kualitas SDM-nya juga harus harus lebih ditingkatkan agar dalam mengelola APBN ataupun anggaran yang dikelola oleh masing-masing itu bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul, iya. Meskipun biasanya kan di dalam aturan-aturan itu kan ada disebutkan secara global gitu ya, secara umum. Nanti penterjemahannya itu biasanya yang bisa bisa salah gitu ya, karena kita keterbatasan dari sumber daya kita gitu, khususnya pada dana-dana yang langsung disalurkan kepada masyarakat, jadi dana desa misalnya ya. Kita flashback di tahun 2022 ada beberapa desa kita yang bermasalah ya dengan nah itu ya, itu yang kita ingin minimalisir di tahun 2023, karena bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, dengan naiknya anggaran desa ya, dengan naiknya anggaran desa di tahun 2023 kita juga mempunyai rasa kekhawatiran, mempunyai rasa kekhawatiran juga terhadap sosial, ya? Nah iya itu dia, iya. Izin menambahkan terkait tantangan dan yang harus kita lakukan terkait di anggaran 2023. Mungkin ini agak teknis ya terkait pelaksanaan anggaran. Itu adalah tantangan yang pertama terkait cashless society, karena kan sekarang kita tahu semua transaksi belanja itu harus cashless gitu. Jadi diperlukan SDM yang bisa memanfaatkan teknologi, artinya digital payment. Sekarang kan marketplace sudah banyak, sehingga KL maupun instansi vertikal maupun pemerintah daerah juga harus segera mengoptimalkan penggunaan digital payment tersebut. Kemudian yang kedua terkait modernisasi sistem pembayaran. Jadi sekarang sistem transferan gitu ya. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju, kita juga sebagai pengelola keuangan negara juga memiliki aplikasi yang harus bisa digunakan untuk semua masyarakat yang user friendly. Jadi bukan hanya kita aja yang kantor-kantor vertikal, tapi pemerintah daerah yang bermitra dengan kita juga harus bisa mengimbangi teknologi yang ada di kita. Jadi sekarang kita sudah menggunakan aplikasi Sakti, aplikasi keuangan tingkat instansi, yang ini juga digunakan semua pengelola APBN. Jadi aplikasi ini memang untuk memudahkan pengguna dana APBN untuk melakukan dari perencanaan sampai ke pelaporan. Jadi sudah satu kesatuan aplikasi. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi maupun sistem pembayaran yang baru, kita harus meningkatkan SDM-nya. SDM-nya harus kualitasnya ditingkatkan, kemampuannya
mungkin nanti kita ke depan volumenya juga mungkin ya, jumlahnya ya. Iya. Iya, meskipun kalau dikatakan ketika kita menggunakan digitalisasi ya lebih sedikit katanya, tapi dalam kenyataannya ternyata tidak seperti itu begitu ya. Iya. Kawan-kawan kan banyak yang khawatir nih Mas ya, dengan penggunaan aplikasi kemudian digitalisasi nih akan menyempit lowongan pekerjaan gitu. Ya, tapi ternyata tidak ya. Berimbang saja ya, berimbang saja, karena juga di dalam era digitalisasi dan modernisasi ini juga memerlukan orang-orang yang memang teknis, dan itu harus memerlukan orang-orang yang konsentrasi. Jadi kalau dulu waktu kita manual mungkin beberapa pekerjaan mungkin bisa dihandle oleh satu orang gitu ya. Nah, sekarang dalam digitalisasi tentu tidak bisa lagi. Nah, apalagi kalau berkenaan dengan angka-angka ya Mas keuangan, ya. Iya, keuangan. Ini nanti salah-salah transfer ya. Ya bisa-bisa masuk ke rekening saya gitu semuanya. Mungkin Iya, pemerintah juga bisa menjaga belanjanya Bu ya. Ya mana yang bidang prioritas mungkin Bu ya. Iya. Itu tadi. Oke, baik, Ibu Romiati. Kalau melihat begitu banyak ya lembaga atau SKPD yang mendapat kucuran dana APBN 2023 via KPPN. Nah, kemudian juga melihat juga evaluasi di tahun kemarin gitu ya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, peran KPPN sendiri Ibu dalam melakukan koordinasi agar untuk mengatasi khususnya di kekurangan-kekurangan yang dihadapi di tahun-tahun kemarin nih, menghadapi tahun 2023. Ya, terkait dengan peran KPPN ya Bu ya, kita selalu melakukan koordinasi dengan stakeholder kita, baik itu stakeholder dari instansi vertikal maupun Pemda, dan jika selain itu kita juga selalu senantiasa melakukan pendampingan, di mana dalam pelaksanaan ini kan tentu banyak tentu ada kendala-kendala ya, baik itu terkait aplikasi maupun peraturan. Nah, di situ peran KPPN itu sebagai pendamping ya, mendampingi Satker dalam melaksanakan anggaran ini. Jadi kita selalu senantiasa melakukan bimbingan dan sebagainya. Ya, pada akhir tahun biasanya kita kan membuat sebuah laporan evaluasi ya, Mas Nanang, evaluasi. Nah, mungkin di dalam poin-poin evaluasi kita yang mesti mungkin ditindaklanjuti di tahun 2023 oleh SKPD. Apakah itu disampaikan atau bagaimana sistem koordinasi kita nih? Oke, siap Bu. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pemerintah daerah ya, karena penyaluran dak fisik non fisik dana desa tahun 2022 itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Kan merupakan bentuk sinergi dan koordinasi kami dengan KPPN dengan pemerintah daerah semakin meningkat. Memang kami selama ini sudah melakukan kegiatan FGD maupun monitoring evaluasi terhadap penyaluran. Jadi hampir setiap 3 bulan sekali kita mengundang SKPD untuk kita melakukan evaluasi. Jadi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, mana yang sudah bagus untuk ditingkatkan, itu selalu kita lakukan monef pada setiap triwulan. Sehingga kita berharap yang bagus ini tetap kita jalankan, karena koordinasi yang baik ini berharap nanti ke depan juga akan lebih baik lagi. Itu. Dan kita akan memperbaiki ya di sektor-sektor yang mungkin kita merasa agak kurang gitu. Ya, kita berharap juga agar penyaluran dana APBN ini akan semakin lancar ya. Kemudian juga
terkait dengan pertanggungjawabannya juga ya. Biasanya ini di pertanggungjawaban yang agak tersendat-sendat ya, agak tersendat-sendat seperti itu. Nah, itu juga kita harapkan, karena ketika pertanggungjawaban tersendat-sendat ya, apalagi pertanggungjawaban tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, itu juga akan menghadapi kendala ya, kendala di pencairan berikutnya seperti itu kan ya. Iya, baik. Nah, menyoal kepada kewaspadaan. Iya, kewaspadaan kita kan tadi optimis dan waspada ya. Iya, oke Bu. Di sektor mana nih yang harus kita waspadai? Di sektor mana yang harus kita waspadai? Iya, kalau yang paling tinggi tadi kan di sektor pendidikan ya. Di sektor pendidikan, apakah yang harus kita waspadai ini pada anggaran-anggaran yang tertinggi, atau pada pelaksanaan anggaran fisik, atau pada pelaksanaan anggaran belanja sosial? Untuk belanja fisik dan sosial memang ini diamanatkan untuk bisa secepatnya direalisasi ya Bu ya. Iya. Karena itu nantinya akan berdampak kepada masyarakat. Ya, nah itu mungkin salah satu yang harus kita waspadai untuk belanja fisik, nanti akan mempercepat perguliran ya, multiplier efeknya tentunya ke perekonomian ya, dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik, tentunya hasilnya akan semakin cepat dirasakan, karena akan memperlancar perekonomian. Iya, diwaspadai. Bantuan sosial juga itu merupakan salah satu yang perlu diwaspadai karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, dan diharapkan akan meningkatkan perekonomian. Ya, nah, kalau kita tidak mewaspadai, jangan-jangan nanti penggunaannya oleh masyarakat. Jadi semua pihak memang harus ikut terlibat untuk mengawasi gitu, seperti itu. Iya, sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan ya, seluruh sektor sebenarnya perlu diwaspadai ya Bu ya, karena pasti ada celah-celah gitu ya yang dapat menggelincirkan gitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Menggelincirkan, apalagi integritas itu yang harus dijaga. Iya, nah itu dia yang penting tadi disampaikan oleh Ibu dan Mas Nanang, integritas kita. Ya, kedepannya kita juga melihat tadi di peningkatan sumber daya manusia berada di urutan keempat ya. Berada di urutan keempat tadi setelah pendidikan, kesehatan. Pendidikan sumber daya nomor 1 Bu, karena pendidikan SDM Ibu. Nomor 1. Pembangunan SDM unggul ya, produktif. Nah itu memang dialokasikan di peringkat teratas, karena memang disinilah kunci ya. Iya, dasarnya begitu ya. Dasarnya ya, salah satunya tadi adalah menanamkan integritas, nilai integritas yang tinggi dan kuat ya Mas ya. Ya, komitmen yang memang benar-benar kuat ya dari para pelaksana, pelaksana dan pengelola keuangan ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya angka ini kan tentu menggiurkan ya. Iya, tentu menggiurkan. Kalau misalnya integritas kita tidak kuat, nah kita akan kalau bahasa anak-anak sekarang Bu, galau. Iya. Waspada ini juga mungkin ketidakpastian Bu ya, ketidakpastian global. Betul, seperti itu. Banyak hal-hal yang mungkin apalagi ini kan tahun politik Bu ya. Bakal ada pemilihan serentak kepala daerah. Ini juga faktor dari kewaspadaannya juga Bu. Bisa kita harus seperti itu. Jadi kalau dari pesan Pak Presiden gitu, kita jangan terjebak rutinitas seperti itu. Betul ya. Dan kita tetap waspada bahwa ekonomi dunia itu tidak sedang baik-baik saja loh. Termasuk juga Indonesia ya. Termasuk juga Indonesia. Kita masih berpacu dengan pemulihan ekonomi yang luar biasa ya. Tidak tahu ke depannya apa gitu ya. Waspada gitu. Iya. Waspada dalam hal pengelolaan juga ya, yang bisa menjebak dan menggelincirkan gitu. Kemudian juga waspada dengan kondisi ke depan. Nah, dengan keseluruhan dana APBN yang akan disalurkan ke lembaga atau SKPD, kita akan dapat memulainya nih kira-kira nih ancang-ancangnya nanti di bulan keberapa nih Bu, di 2023? Sebenarnya kalau selama
DIPA itu sudah ditetapkan, itu merupakan ini ya, merupakan awalan bahwa itu sudah bisa dilaksanakan. Namun kan sinyalemen ya seperti itu. Tapi ada belanja-belanja tertentu yang tadi sudah saya sampaikan sih yang di depan tadi ya, yang memang bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi terkait dengan itu tadi ya, belanja modal kontraknya atau sudah mulai bisa dipersiapkan sekarang. Jadi nanti ketika awal tahun sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Betul. Ya. Karena kita sekarang sudah bisa. Akselerasi, Bu. Jadi dengan setelah DIPA ditetapkan itu pengelola keuangan sudah bisa melakukan perikatan atau penandatanganan kontrak. Cuman pelaksanaannya tetap pada jadwal yang sudah ditentukan. Mulai 1 Januari sesuai masa APBN kita kan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi untuk akselerasi sudah bisa dimulai dari sebelum sekarang dari sekarang lah begitu ditetapkan sejak tanggal 1 Desember berkas kita udah siap gitu ya. Jadi begitu dibuka kerannya oleh Bu Rohmiati langsung masuk, langsung go langsung go ya, khususnya pada dana-dana tadi yang bisa mempengaruhi ya Bu ya kepada perekonomian kita ya, peredaran di masyarakat. Tadi percepatan tadi juga merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu dinilai juga Bu. Akselerasi ya. Akselerasi. Untuk dana transfer ke daerah untuk DAU itu awal mulai hari kerja pertama itu sudah harus kita kirimkan Bu ke daerah. Jadi biar daerah segera melaksanakan tusinya, tugas dan fungsinya segera. Ini sudah cukup menggembirakan ya, sangat menggembirakan, bahkan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kita harus menunggu 2 bulan biasanya ya. Begitu kan ada tenggang waktu 2 bulan bahkan bisa sampai 3 bulan ya baru kita bisa menggunakan karena pensahan administrasi belum itu yang terlalu hierarki belum ketok ini juga perlu dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Kita bisa mulai menyalurkan mulai awal hari kerja, tapi kan itu juga kita tidak langsung mentransfer kan, ada permintaan dari pemerintah daerah sehingga kalau kita bersinergi pemerintah daerah segera, kita juga akan bisa segera itu tadi ya yang harus saling bersinergi harus saling bersinergi, berkoordinasi gitu agar keinginan dari KPPN untuk akselerasi penyaluran itu tercapai harus didukung juga nih dari penerima. Ibu tadi disampaikan oleh Mas Nanang ya, kinerja KPPN itu sudah dipandang sangat bagus ya, sehingga ada beberapa dana alokasi kayak DAU tadi ya yang sebelumnya tidak masuk melalui penyaluran KPPN ya di tahun 2023 ya Mas Anang ya, masuk di penyaluran KPPN. Sebenarnya untuk penilaian kinerja nih menyimpang mungkin dari 2020 ada scoringnya kah Mas Anang, misalnya kita sudah tipe kemarin tipe B mungkin 2023 naik ke tipe A. Kalau untuk scoring terkait organisasi mungkin tidak ya Bu, karena untuk penentuan tipe kategori kantor kita itu bukan berdasarkan prestasi kerja tapi berdasarkan wilayah kerja. Karena kita hanya membawahi satu jumlah kabupaten atau luasnya? Wilayah Bu, jumlah sama luas wilayah. Luas wilayah juga. Jadi kalau tipe A2 itu biasanya kabupaten yang dibawahi adalah kurang dari 3. Kalau sudah 4 kabupaten lebih itu bisa masuk kategori A1 gitu. Cuma di kita ada penilaian terkait pengelolaan dana. Jadi nanti kita di ranking di nasional. Kemarin IKPA kita untuk Kalsel masuk ke 5 besar ya Bu, nasional. Jadi pengelolaan kinerja keuangan kita ini alhamdulillah nasional itu kita masuk ke nilai 5. Jadi ada penilaian khusus tapi tidak mempengaruhi ya. Saya tadi mau tanya apakah dengan penilaian peningkatan kinerja dari KPPN ini mempengaruhi begitu fluktuasi anggaran
Iya, secara langsung tidak ya, langsung tidak. Tapi mungkin ada reward khusus, tapi khusus untuk orang KPPN aja. Tapi kalau untuk pengelola dana transfer itu ada rewardnya Bu. Kalau mereka bisa mengelola dengan baik, dia akan dapat insentif dari pemerintah daerah. Itu ada formulanya. Jadi untuk insentif daerah itu ada, tiap daerah punya. Jadi berdasarkan pengelolaan tahun ini berapa nanti akan ada tambahan dana transfer itu. Adanya insentif daerah. Iya. Penilaiannya ke Pemdanya Bu, bukan yang KPPN. Bukan dari DJPK nanti perimbangan keuangan yang menilai. Ya, tapi melalui KPPN juga kan nanti penyalurannya ya. Iya. Nah, ini juga kabar baik ya. Iya, kabar baik juga yang kalau saya pikir sih tidak perlu diwaspadai, tapi perlu ditingkatkan. Iya, perlu didukung dan ditingkatkan agar kita juga dapat mencapai tingkat kinerja yang bagus ya, sehingga juga dapat tambahan ya reward tersebut ya. Karena reward ini bukan hanya sekedar sebuah tambahan anggaran ya, tapi juga reward ini sebagai sebuah kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan anggaran gitu ya. Nah, apalagi itu mengatasnamakan daerah ya, itu juga akan menaikkan performa daerah kita dan otomatis juga akan memberikan dampak positif ya, nama baik daerah di luar sana begitu ya. Seperti itu yang kita harapkan ya. Kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu ya, yang kawan-kawan SKPD, lembaga ya, desa juga yang menggunakan, yang mendapat saluran dana APBN dari KPPN di tahun 2023 ini dapat lebih meningkatkan ya kinerja kita, agar kita dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan, kemudian juga kita dapat lebih meningkatkan ekonomi masyarakat ya, pembangunan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tujuan dan harapan dari APBN tersebut. Baik, ternyata kalau berbicara soal angka ya, ini cukup menarik dan cukup banyak ya sektor-sektor yang walaupun nggak terlihat angkanya Bu ya. Iya, nggak terlihat angkanya. Iya, saya melihat kok angkanya di sini. Iya, ada di sini angkanya. Nah, ini ada triliun-triliunnya. Iya, membaca aja saya sudah bahagia gitu ya. Angka real maksudnya Bu. Iya. Oke. Iya. Oke, baik, sampai di sini Bapak Ibu para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam rangkaian mengintip APBN 2023 dan upaya-upaya kita untuk mewaspadai dan juga harapan-harapan dan semangat kita untuk selalu optimis ya. Kita optimis bahwa masa depan kita akan lebih baik ya dari sekarang gitu ya. Dan kita mendukung juga segala bentuk program-program pemerintah khususnya yang berkenaan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Statement closing Ibu, silahkan. Baik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya di sini ya. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan anggaran di 2022, kita masih ada sisa waktu nih sampai akhir Desember. Mohon kepada para pengelola keuangan di masing-masing satker untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dan tetap mematuhi batas-batas akhir yang sudah ditetapkan sebagaimana di langkah-langkah akhir tahun anggaran, dan juga tentu batas akhirnya pure di 31 Desember kah Bu? Atau maju dari sini? Ini Bu, ada beberapa ini ya, ada peraturannya, ada beberapa peraturan sih, ada yang 23 Desember, ada yang nanti bisa sampai dipertanggungjawabkan sampai Januari. Nah, harapan kita batas-batas itu ya yang harus diperhatikan begitu ya, agar kemudian untuk ke depan yang di 2023 mohon agar bisa lebih baik lagi, dan koordinasi dan sinergi tetap harus ditingkatkan agar pengelolaan
keuangan negara khususnya di tanah laut ini semakin lebih baik lagi. Artinya ya ketika anggaran kita meningkat ya tidak serta-merta itu merupakan sebuah kebahagiaan yang euforia begitu ya, tetapi juga kita harus menanamkan kewaspadaan ya, dan juga keinginan untuk terus meningkatkan kinerja kita ya, agar dapat meminimalisir segala bentuk kekurangan-kekurangan di tahun. Yang mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan, ini tak bosan-bosannya ya kami sampaikan dari KPPN. Kami ingin mengajak semua ya, seluruh stakeholder untuk tetap bisa menjaga integritas dalam pengelolaan APBN ini, karena itu adalah faktor kunci menurut saya dalam pelaksanaan. Iya betul sekali. Baik, ini beberapa hal yang sudah kita perbincangkan ya di pagi hari ini. Ya mudah-mudahan ini dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dan juga dapat menjadi sebuah peringatan ya, optimis dan waspada ya. Persiapan juga ya buat SKPD, lembaga dan juga desa yang akan menerima kucuran dana APBN dari KPPN Kabupaten Tanah Laut ya. Terima kasih Ibu atas kebersamaan kita di pagi hari ini, Pak Nanang juga, Awang Rizky juga terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami di pagi hari ini, dan juga para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.